Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, masih semangat ya walaupun ini di tengah-tengah. Semangat? Semangat. Coba yel-yel sama Telkom, semangat pagi. Pagi. Oke, mantap ya. Nah, sekarang kita akan memulai pembelajaran ekonomi. Untuk pembelajaran kali ini, sebelum kita mulai ya, Ibu ingin tahu dulu nih, apakah ada di antara teman kalian yang tidak hadir atau ya belum datang ke kelas ini? Apakah ada? Siapa yang tidak hadir? Oh, Al-Fatah Firas sakit. Semoga teman-teman kalian yang sakit segera disembuhkan ya. Nah, untuk yang lainnya, silakan mengisi kehadiran di MyLMS. Jadi dibuka ya MyLMS-nya. Silakan dibuka dulu MyLMS Telkom School. Course-nya course kelas ekonomi ya, tentu saja. Sudah? Ya, silakan diklik daftar hadirnya. Kemudian masukkan password untuk hari ini, kehadirannya 2389. Nah, di pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai bab 3 ya. Tapi agar kalian afdol gitu si bab 3 ini, alangkah lebih baiknya kita awali dulu bab 3-nya ini dengan berdoa dulu gitu. Agar apa yang akan kalian terima itu lebih berkah ilmunya, oke? Kepada KM-nya, Emir ada? Ya, silahkan kita mulai berdoa dulu ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa sesuai kepercayaan. Terima kasih kepada Emir yang sudah memimpin kita dalam berdoa. Nah, agar kalian gak lupa di materi sebelumnya, kita tuh sudah belajar apa sih di pertemuan sebelumnya? Konsumsi dalam kegiatan ekonomi, Bu. Iya, betul sekali. Jadi kita itu sudah belajar materi konsumsi di dalam kegiatan ekonomi. Ada yang tahu nggak konsumsi itu apa sih? Ya, silahkan, Arzeko. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia, Bu. Iya, betul sekali. Jadi konsumsi itu tadi sesuai definisi dari Arzeko ya, adalah kegiatan untuk menghabiskan nilai guna dari barang dan jasa. Nah, kenapa sih menghabiskan nilai guna? Ya tentu saja untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Orang itu belajar itu ya karena mereka nggak bisa. Nah, gimana caranya agar mereka bisa? Ya mereka harus mau belajar. Nah, kenapa sih kita penting belajar materi ini yang peran pelaku ekonomi? Nah, itu agar kita itu lebih relate ya, lebih sadar bahwa kegiatan ekonomi dan lain-lain itu ada di sekeliling kita gitu. Jadi itu pentingnya kompetensi yang dicapai di pertemuan kali ini. Jadi kompetensi dasarnya itu ada 2, yaitu 3.3 yang menganalisis peran pelaku ekonomi. Jadi nanti kalian diminta akan menganalisis. Kemudian ada juga menyajikan hasil analisis. Berarti nanti kalian yang menyajikannya dalam bentuk presentasi. Seperti itu ya. Itu kompetensi dasarnya. Terus kenapa harus belajar ini? Karena kalian diharapkan dapat menganalisis dan menyajikan peran pelaku ekonomi. Jadi tahu secara nyata peran pelaku ekonomi itu apa saja, gitu ya. Nah, cakupan materinya itu tadi mengenai peran pelaku ekonomi, kemudian pelaku ekonominya siapa saja. Sedangkan kegiatan pembelajarannya kita di fase 1 itu ada orientasi pada masalah. Nanti Ibu akan memperlihatkan video dan juga gambar yang berkaitan dengan pelaku ekonomi. Yang kedua ada mengorganisasikan untuk belajar. Berarti nanti akan ada kelompok ya. Yang ketiga membimbing penyelidikan individu. Jadi nanti kalian akan mengisi LKPD di sini. Yang keempatnya mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Berarti nanti kalian akan presentasi. Kemudian yang kelimanya itu ada menganalisis dan mengevaluasi. Dan yang terakhir ada penilaian. Berarti nanti kita ada tes di akhir ya. Untuk mengetahui kalian ngerti atau enggak gitu mengenai si materi ini. Sekarang kita coba untuk memperhatikan video ya. Coba perhatikan dulu videonya. Tahukah teman bagaimana
Nah, itu dia tentang videonya gitu ya. Nah, tadi kan kalian udah nonton video singkat tuh ya. Videonya itu tentang apa sih? Tentang ikan. Tentang ikan aja ini. Ada yang bisa nggak menjelaskan inti dari video ini tuh kita membahas kegiatan ekonomi apa sih? Ya, silakan Abel. Ya, betul sekali. Jadi ada 3 ya. Tadi apa yang disebutkan Abel? Ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi. Ini lagi ngapain sih kegiatannya? Jual beli apa yang dibelinya? Buah apa? Buah jeruk ya. Buah jeruk. Jadi ini tuh lagi beli buah jeruk. Nah, ini berarti si ibu ini kan ingin mengkonsumsi jeruk. Berarti ibu ini adalah konsumen. Betul nggak? Betul. Berarti kita sudah mengetahui di sini pelaku ekonomi yang pertama adalah konsumen. Betul sekali. Nah, sekarang kita akan membagi kelompok sesuai yang ada di sini. Ada 6 kelompok. Silakan dilihat namanya, kemudian duduknya per kelompok ya. Ayo, silakan duduknya per kelompok. Sekarang boleh disatukan ya. Ini si mejanya. Nah, jika sudah, Ibu akan membagikan LKPD di sini. Jadi kan ada 6 kelompok, tentu saja ada 6 LKPD. Jadi silahkan untuk mengerjakan LKPD ini. Durasinya itu 10 menitan aja ya. Untuk informasi di sini, kalian juga bisa melihat si LKPD-nya itu ada di MyLMS Telkom School ya. Nanti sambil tunggu muncul. Itu ada postingan yang bab 3 peran pelaku ekonomi. Di situ Ibu udah ngeposting video. Itu bisa kalian lihat, itu ada videonya. Kemudian ada juga si LKPD-nya yang ini. Seperti itu. Nah, itu bisa kalian akses di MyLMS. Untuk kelompok satunya yang mana? Ya, yang ini ya. Ini ya, untuk yang kelompok satunya. Silahkan kelompok 2-nya. Silahkan mulai dikerjakan ya. Jika ada yang kurang paham mengenai LKPD-nya, silahkan bilang ke Ibu ya. Coba Ibu lihat artikelnya, kalian dapat yang mana? Pemerintahan India. Nah, Ibu mau nanya dulu nih, kalau India itu beda nggak sama kita? Beda kan? India mah yang suka joget-joget itu kan, tapi bukan itu intinya. Maksudnya orangnya tuh bukan warga negara Indonesia. Berarti masuk ke mana? Sama nggak kayak orang bule tadi yang lagi belanja? Sama. Berarti ini peran pelaku ekonomi yang mana sih? Masyarakat luar negeri. Iya, mantap. Masyarakat luar negeri. So, anak-anak, kita akhiri saja ya untuk diskusinya. Yuk, presentasikan yuk hasil dari diskusi kalian. Presentasi sekarang, silahkan kita awali dengan nomor 1 dulu aja ya. Kepada kelompok 1, perwakilannya saja. Apakah ada yang ingin untuk menyampaikan hasil dari diskusinya? Leika, silakan Leika. Di sini aja nih Leika. Yang keras suaranya ya. Sok di sini aja. Yang lainnya coba dengarkan ya, ini tuh tentang apa. Coba dibacakan dulu judulnya ya. Judul artikelnya. Jadi kelompok 1 bagian artikel berjudul Suku Bunga BI Naik, Waspada Konsumsi Masyarakat Tergerus. Setelah kami analisis, pelaku ekonomi yang ada dari artikel itu adalah rumah tangga konsumen atau RTK, karena artikelnya membahas tentang kemampuan daya konsumen yang menurun. Nah, coba ntar Lavanya mau nanya ya, silahkan. Lavanya dari kelompok berapa Lavanya? Kelompok 3. Sok mau nanya apa Lavanya? Terus-menerus ya, dan gak terkendali. Ya. Nah, sedangkan pas inflasi terjadi itu, masyarakat penghasilannya tetap. Jadi, masyarakat yang awalnya bisa membeli banyak barang, jadi daya belinya turun karena terjadinya kenaikan harga terus.
Iya. Sepengetahuan saya begitu. Seperti itu. Itu sudah cukup menjawab Lavanya? Iya, terima kasih Lavanya sudah bertanya. Terima kasih Leika atas presentasinya. Sok boleh duduk lagi ya. Ibu ingin menyampaikan dulu progresnya dari setiap kelompok ya. Yang Ibu lihat hari ini yang progresnya paling bagus dan mengerjakannya paling cepat itu adalah kelompok 6. Kelompok 6 luar biasa sekali ya mengerjakannya itu karena dibagi-bagi. Jadi, tapi kelemahan dari kelompok 6 ini adalah tidak secara detail menulis peran pelaku ekonominya apa saja gitu. Yang Ibu lihat itu baru tadi itu baru sedikit ya poinnya. Itu kelemahan yang kelompok 6. Untuk yang peran pelaku ekonomi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Paham nggak? Paham ya. Nah, sekarang Ibu ingin menjelaskan dulu nih sedikit. Nah, sekarang kita bahas yang konsumen dulu. Jadi, konsumen ini perannya apa saja? Konsumen itu yang pertama menerima penghasilan dari produsen. Kita bisa jajan nggak kalau kita nggak dapat uang jajan? Enggak, jadi kita harus punya penghasilan dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, menerima penghasilannya selain dari produsen yang telah menggaji, itu juga bisa dari lembaga keuangan lain. Misalkan punya tabungan, jadi dapat bunga, dapat sewa, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, kita sudah ada di penghujung kegiatan pembelajaran nih. Dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini, adakah yang bisa menyimpulkan kita tuh belajar apa aja? Kita tuh yang pertama belajar pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi itu ada 4 apa aja? Rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, sama masyarakat luar negeri. Mantap. Jadi itu kesimpulan pembelajaran hari ini. Nah, yang mau Ibu tanyakan, sekarang kita refleksi dulu ya. Dari hari ini nih, Ibu kan udah ngajar yang peran pelaku ekonomi. Materinya bisa dipahami nggak sih? Bisa. Bagaimana cara Ibu menyampaikan menurut kalian? Dapat dimengerti nggak? LKPD-nya susah nggak? Nggak. Ada kendala mengerjakannya? Waktunya kurang. Oke, Ataya coba refleksikan yang hari ini. Apa aja menurut Ataya? Cuma kalau mengerjakan LKPD waktunya kurang lama, soalnya saya sama kelompok saya mengerjakannya terburu-buru. Kalau bisa mengerjakan LKPD juga itu menyenangkan, soalnya bisa scan barcode juga dan di LKPD. Oh iya, terima kasih ya Ataya. Jadi untuk pembelajaran hari ini Ibu bisa tarik kesimpulan bahwa kalian mengerti ya. Iya, alhamdulillah kalau kalian mengerti. Nah, kalau udah beres pembelajaran berarti kita tinggal ngapain nih? Yuk kita lakukan penilaian. Penilaian, kita scan lagi barcode-nya yang ada di sini. Nah, ini tuh kalian akan diminta untuk mengerjakan 10 soal yang berkaitan dengan peran pelaku ekonomi ya. Nah, di modul itu kan ada materi. Di materinya itu ada 3 soal esai. Silahkan itu dibaca dan dikerjakan di rumah. Si 3 soal esai ini nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Kita akhiri saja karena Ibu tadi kan sudah ngasih tugas juga buat di rumah 3 soal, lumayan walaupun 3 soal karena esai ya. Kita akhiri saja dengan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk pertemuan yang berikutnya kita akan belajar mengenai arus lingkar kegiatan ekonomi atau lebih dikenal dengan istilah circular flow diagram ya. Nah, itu materi yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, agar berkah ilmu yang kita dapatkan, kita akhirinya dengan berdoa ya. Yuk berdoa lagi yuk. Silakan untuk ketua kelas dipimpin untuk berdoanya ya. Ya, terima kasih kepada Emir yang sudah menutup doa. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.